selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya di sini di pagi hari ini, yaitu tanggal 31 Oktober, memanggil Ibu Juli, yang mana saya ingin mengadakan suatu observasi ke depan yang berkaitan tentang pembelajaran di kelas. Namun sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya ada ingin bertanya pada Ibu, yaitu berkaitan tentang pembelajaran di kelas, yaitu apa sih tujuan pembelajaran itu yang akan nanti sampaikan di kelas. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang gotong royong. Nah, materi gotong royong ini persiapan saya yang persiapan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan nanti sampaikan di kelas kepada anak. Iya. Yang pertama, tujuan dari materi gotong royong itu sendiri adalah terkait mengenai tentang pemahaman konsep dari gotong royong itu sendiri, yang terdiri dari gotong royong itu secara etimologi berasal dari bahasa apa dan artinya apa. Kemudian yang kedua, maksud atau pengertian dari gotong royong itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai tentang jenis-jenis gotong royong. Yang ketiga tentang makna dari gotong royong, dan yang keempat adalah contoh dari gotong royong. Yang biasa mereka dapati. Kemudian yang terakhir, bagaimana mempraktekkan gotong royong ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya kita nanti hari ini ada kelas berapa kali? Kelas 11 TKJ. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu, ketika Ibu tadi menyampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas, dan tentunya dari pembelajaran itu akhirnya kan ada yang didapatkan dari anak. Nah, apa sih yang menjadi pengembangan yang hendak dicapai? Yaitu bagaimana supaya siswa bisa memahami dari konsep gotong royong tadi ya. Kemudian yang kedua, mengetahui jenis-jenis dari gotong royong. Kemudian yang ketiga tadi tentang makna ya, bagaimana siswa mengetahui makna dari gotong royong itu sendiri. Kemudian yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari gotong royong. Kemudian yang kelima, bagaimana siswa bisa mempraktekkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ada area pengembangan yang sebagai penekanan ya dalam nanti itu saat pengajaran. Oke, selanjutnya ini dari tadi dua pertanyaan tadi, yang terakhir ini tentunya dalam pengajaran ada suatu strategi ya, sehingga mungkin anak nantinya ketika itu melakukan pembelajaran itu dapat anak itu dapat menerima atau memahami apa yang Ibu ajarkan. Nah, tentunya apa yang mungkin Ibu persiapkan nih untuk menjadi strategi agar anak itu dapat menerima pembelajaran dengan baik di kelas berkaitan tentang materi yang akan diajarkan. Yang pertama, harusnya literasi ya, anak-anak diajar untuk berliterasi, karena semua anak-anak kan dapat berpraktek materi tentang itu, silahkan dibaca. Kemudian setelah mereka membaca, biasanya saya mengetahukan balik apa yang mereka dapatkan dari hasil bacaan yang mereka sudah baca. Kemudian setelah itu saya tambahi dengan penjelasan-penjelasan yang kira-kira cepat mereka pahami dari konsep yang tadi. Kemudian yang kedua, dari hasil bacaan akan mencapai semua apa yang menjadi tujuan semuanya materinya ada di sini. Iya. Nah, jadi ada strategi yang akan Ibu lakukan ya. Mungkin itu yang saya bisa observasi pra ini, dan ke depannya di siang ini saya akan
izinkan saya akan melakukan video dan aktivitas pembelajaran itu. Tentunya apa yang tadi sudah saya sampaikan, saya akan cocokkan dengan penilaian saya berkaitan dengan aspek dan strategi pengembangan yang juga disampaikan dari ada anak itu melakukan interaksi, kemudian itu ada melakukan refleksi nantinya terhadap anak apa yang dia dapat dari yang dia baca, dengan hal-hal yang juga sampaikan dari strategi tadi. Tentunya ada tidak kesesuaian seperti itu. Nah, setelah nanti saya melakukan observasi di kelas, tentunya ada peran yang mungkin saya akan menindaklanjuti dari selesai pembelajaran yang disampaikan di kelas. Nah, itu berkaitan nantinya tentunya tentang rencana. Kan mungkin ketika dalam pembelajaran ada ya mungkin dari ibu sendiri menyampaikan kan ada namanya pencapaian itu terkadang tidak tercapai 100%. Nah, langkahnya itu apa sih nanti kemudian selanjutnya yang perlu mungkin ibu siapkan untuk pelaksanaan terhadap anak yang mungkin ibu nilai ya. Saya rasa itu aja Bu. Terima kasih atas kesediaannya di pagi hari ini, atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Adi. Ya, sama-sama. Menghargai orang tuanya sendiri. Jangan sampai orang tuanya menangis gara-gara kelakuan kalian. Coba kalian baca autobiografi atau kunci orang sukses itu, yang pertama disebutkan adalah bagaimana memuliakan orang tua. Orang tua yang melahirkan kita. Dan siapa lagi yang memberikan ilmu? Yang memberikan ilmu itu siapa? Guru, ustaz yang mengajarkan nabi dan sebagainya. Siapapun yang mengajarkan kita guru. Ya? Paham ya? Jadi 5S sudah bisa dilaksanakan ya? Dan siapapun ngajarkah atau tidakkah di depan kelas kalian tetap adalah guru, dihargai. Paham ya? Saya akan selesai hari ini supaya bisa pengajian hari ini ya, karena soal-soal yang kalian kerjakan itu yang akan dibuat dalam soal ujian semester nanti. Silakan siapkan buku LKS-nya. Halaman berapa, Bu? Kan ada 3 soal, semuanya kalian ada. Buka halaman 35. Ya, 33. 33. HP-nya disimpan dulu. Kalau ada yang megang HP, Ya. halaman 33 sampai 35. Ini soal pertama. Kemudian soal kedua, halaman 54, 55, 55, kemudian halaman 58, 59, 60 yang PG-nya aja dilihat data. Silakan kalian kerjakan di LKS masing-masing. Nah, sekarang baru boleh buka Google. Ya, kalau sudah Oke, baik, terima kasih sebelumnya Bu Juli atas kesempatan waktunya di siang ini. Saya kembali menanyakan kembali berkaitan tentang supervisi hari ini, yang mana sebelumnya saya sudah melakukan supervisi supervisi sebelumnya. Nah, kemudian tadi saya sudah melakukan observasi di kelas, yang mana Ibu sudah menjalankan suatu kewajiban sebagai guru pendidikan Pancasila, yang mana tadi dilaksanakan di kelas 11 TJKC ya. Nah, oke, kalau begitu selanjutnya saya ingin menanyakan kembali Bu, berkaitan pasca observasi. Tentunya
apa yang mungkin menjadi refleksi ibu pada saat tadi melakukan pengajaran di kelas? Entah itu bisa ibu sampaikan berkaitan tentang kompetensi yang sudah diajarkan, apakah sudah tercapai, ataukah antusias ibu pada saat menyampaikan materi tentang gotong royong Bu ya? Apakah itu sudah terlaksana, ataukah apa yang mungkin ibu bisa sampaikan? Silakan. Kalau langkah-langkah pengajaran sudah saya laksanakan sesuai dengan konsep, tetapi tercapai atau tidaknya itu masih sekitar 50%. Kenapa? Mungkin karena metode saya yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan materi atau tema yang saya sampaikan pada saat itu. Kemudian untuk bukti dukung bagaimana apakah anak itu tercapai atau tidak, saya bisa memberikan melalui proses penilaian yang saya lakukan secara langsung, bahwa sekitar 50% anak-anak memahami materi, bisa memahami konsep, kemudian bisa menyebutkan contoh-contoh dari gotong royong, kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis gotong royong, kemudian bisa menjelaskan makna dari gotong royong itu sendiri, dan bisa juga memberikan contoh konkret gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Itu sekitar 50%. Mungkin ke depannya insya Allah saya akan memperbaiki lagi cara mengajar saya, karena kalau 50% itu saya rasa itu belum tercapai sesuai dengan target yang saya inginkan. Seperti itu Pak Arif. Oke, boleh saya tahu tadi pada saat ibu mengajar itu media apa yang ibu sudah lakukan tadi? Kalau media yang saya gunakan itu melalui medianya ya. Yang tadi ibu lakukan? Media hanya menggunakan buku teks saja. Buku teks. Saya menyampaikan bahwa di awal saya suruh anak-anak untuk literasi melalui buku teks tersebut. Setelah itu saya melakukan umpan balik. Ternyata mereka banyak yang belum memahami apa yang mereka sudah baca seperti itu. Oke. Dalam proses penyampaian materi Bu, tadi kan medianya Bu ya, ibu melakukan ceramah, anak disuruh membaca dari buku teks atau dari internet. Nah, untuk metode pembelajarannya yang ibu lakukan tadi itu seperti apa? Berdasarkan kelompok itu, apakah berdasarkan minat dari belajar, ataukah kemampuan, ataukah mungkin dari gaya belajar? Kalau metode yang saya gunakan hanya metode sama proses literasi aja, belum sempat saya membuat dalam bentuk kelompok. Karena waktunya hanya sangat singkat, 2 jam mata pelajaran itu sangat singkat menurut saya. Apalagi kalau menunggu umpan balik dari tiap-tiap individu itu sangat memerlukan waktu yang lama. Ya. Kecuali mungkin kalau kelompok nanti ada yang bisa presentasi 1 orang dan itu bisa mewakili anggota kelompok yang lain. Seperti itu Pak Arif. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Bu, berkaitan rencana tindak lanjut Bu ya. Tadi Ibu sampaikan bahwasanya ketika Ibu tadi mengajar dan Ibu melakukan evaluasi, itu menurut dari hasil evaluasi Ibu itu 50% terlaksana dalam pembelajaran tersebut. Nah, mungkin untuk ke depan ya Pak, selanjutnya yang mungkin Ibu akan lakukan di kelas yang sama. Nah, tentunya dipastikan setiap guru pada saat mengajar apa yang dicapai adalah tujuan pembelajarannya dia. Yang mana Ibu tadi sampaikan 50%. Nah, apa sih upaya yang Ibu akan lakukan untuk tahun selanjutnya berkaitan tentang yang mungkin menurut Ibu ada yang kurang maksimal, entah itu di medianya kah, metode pengajaran yang Ibu tadi sampaikan, yang Ibu tadi lakukan kan sifatnya universal, tidak mengelompokkan. Nah, itu menurut Ibu nanti yang ke depan yang Ibu akan lakukan apakah ada? Ada. Yang pertama, kalau saya refleksi diri saya sendiri, yang mungkin yang pertama mengenai tentang media. Media itu kan tidak pola
atau cara belajar anak yang efektif itu kan berbeda-beda. Ada yang dengan membaca mereka langsung memahami, ada pula yang tidak langsung memahami. Jadi mungkin saya akan kolaborasi antara reading sama membaca dengan visual, dengan melihat. Kemungkinan kedepannya saya akan menyiapkan CD, menayangkan video-video yang terkait dengan materi pembelajaran agar anak-anak bisa memahami lebih mendalam mengenai tentang materi yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, tentang media. Kemudian yang kedua terkait dengan metode pengajaran, karena kemampuan menelaah anak-anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, maka saya akan mengelompokkan dalam bentuk metode jigsaw ya. Jadi saya akan mengacak anak-anak Anda yang saya petakan ini yang agak kemampuan literasinya bagus, saya kelompokkan dengan yang agak kurang. Jadi nanti yang bisa ini bisa mengajari temannya yang agak lambat dalam memahami pelajaran. Seperti itu Pak Ari. Oke, baik. Artinya untuk ke depan pembaruan atau langkah tindak lanjut berkaitan dengan keberhasilan dari tujuan pembelajaran Ibu, yang mana untuk ke depan Ibu menggunakan, tadi ada 2 saya dengar, menggunakan media yang tentunya melakukan media, ada membaca, tidak sekedar menjata, tapi ada visualisasi yang akan Ibu tampilkan Bu ya. Dan yang kedua yaitu menggunakan metode yang tadi sifatnya pengelompokan agar materi yang Ibu sampaikan itu dapat tercapai menggunakan metode jigsaw ya. Sehingga dalam satu kelas itu hidup dan tentunya tujuan yang Ibu harapkan tercapai ya. Mana tadi dari 50, nah kira-kira dari 50 tadi berapa yang Ibu akan targetkan? Targetkan 90%. 90%. Oke. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya dan wawancara di siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Pak Arif, semoga sukses lancar. Oke. Ya, baik.